Halo guys, gue Holid. Saatnya update pada jam yang kamu tonton. Kematian adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Sebuah takdir yang harus kita hadapi, di mana badan kita akan dikubur dan melebur dengan tanah. Tapi, apa yang terjadi jika ada ritual menyeramkan sebelum atau sesudah kematian? Mari kita bahas macam-macam ritual kematian yang ada di dunia. Yang pertama ada endokanibalisme, yaitu ritual yang berasal dari suku Puak Yanomami, yaitu suku asli yang berada di sekitar kawasan hutan Amazon. By the way, endokanibalisme sendiri itu berbeda dengan kanibalisme ya guys. Kalau kanibalisme bisa dibilang memakan antar spesies yang sama atau orang makan orang dengan rasa nafsu dan tujuan untuk bertahan hidup. Tapi endokanibalisme yaitu orang makan orang juga tapi dengan rasa hormat, sayang dan cinta kepada orang yang sudah meninggal. Terdengar memang sangat aneh tapi ini nyata guys, memang ada. Pertama-tama mayat akan dibelut dulu nih dengan daun-daunan dari kepala sampai kaki, sampai semuanya tertutup rapi. Lalu mayatnya akan dibiarkan dimakan serangga selama 30 atau 45 hari. Sampai tulangnya tuh mulai muncul guys, atau mulai kelihatan. Setelah seluruh tubuh berubah jadi tulang, semuanya dikumpulkan dulu. Lalu tulang-tulang yang tadi ditumbuk hingga menjadi serbuk yang halus. Nah, barulah setelah jadi serbuk, mereka dapat dimakan tapi dengan cara dicampur makanan atau sup. Dengan syarat, makanan yang sudah dicampur oleh serbuk jasad tadi harus habis dimakan pada hari mereka masak. Karena mereka percaya ritual ini tuh adalah satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian abadi dan membantu orang yang sudah meninggal untuk masuk surga. Selanjutnya ada Manenek. Ritual yang diadakan 3-4 tahun sekali ini berasal dari Indonesia. Lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Tanah Toraja. Ritual Manenek ada tradisi mengganti pakaian orang yang sudah mati. Ya, betul, mengganti pakaian mayat. Tradisi ini dimulai dengan mengunjungi lokasi pemakaman para leluhur yang sudah mati yang berada di pekuburan Patane di Lembang, Paton, Kecamatan Sereale, Kabupaten Toraja Utara. Setelah sudah di lokasi, lalu sang tetua atau biasa disebut Netomina akan memanjatkan doa. Jadi doa ini tuh bukan doa khusus guys, tapi kayak harapan supaya menjadi lebih baik dan subur. Karena tradisi Manenek ini tuh biasanya diadakan sehabis panen padi. Kemudian, mayat akan dikeluarkan dari peti dan dibersihkan secara menyeluruh. Mulai dari bagian kepala hingga sampai ujung kaki, menggunakan kain yang bersih maupun kuas. Terkadang mayat juga sampai dibawa ke rumah agar orang-orang rumah juga merasakan jumpa kangen dengan keluarga yang sudah meninggal. Karena kan udah ditinggal bertahun-tahun ya, walaupun memang agak bikin merinding sih ya. Setelah selesai, maka mayat akan dikembalikan lagi dengan pakaian yang baru dan dimasukkan lagi ke dalam peti mati yang sudah disiapkan. Jadi jika peti mati itu rusak, maka diganti dengan peti yang baru. Tapi jika peti mati itu masih bisa dibersihkan, jadi peti matinya hanya dibersihkan saja guys. Lalu diantar lagi ke kuburan goa, yaitu di mana tempat peti-peti itu ditaruh. By the way, tradisi ini biasa diadakan dalam seminggu ya guys. Jadi nggak cuma sehari, tapi seminggu. Nah, jadi tujuan tradisi ini tuh untuk mengingatkan pentingnya hubungan antar keluarga, apalagi saudara yang sudah meninggal. Tujuannya emang bagus banget ya, menjaga tali silaturahmi tetap terjaga. Tapi emang caranya aja yang agak bikin kita merinding guys. Next. Sky Burial. Sky Burial atau pemakaman langit yang berasal dari Tibet punya cara yang memang sangat-sangat aneh dan unik guys untuk pemakaman orang yang sudah meninggal. Biasanya kan kalau orang meninggal itu ya dikubur, dimasukin ke peti mati atau dikremasi. Tapi di Tibet mereka punya cara yang beda banget guys, benar-benar yang beda. Jadi pertama-tama orang yang sudah meninggal akan dibungkus dulu dengan kain putih dan ditaruh di sudut rumah selama 3-5 hari. Lalu para biku akan datang buat baca doa agar orang yang sudah meninggal dapat disucikan.
By the way, biku itu mirip kayak biksu ya guys, tapi beda aliran aja. Kalau biksu dari aliran Mahayana, nah biku ini dari Theravada. Oke, lanjut. Setelah doa selesai, semua pakaian mayat akan dibuka dan tubuhnya diposisikan seperti duduk dengan wajah yang menghadap ke lutut. Jadi kalau dilihat tuh kayak jarin gitu guys. Lalu keluarga dari mayat akan memilih hari yang dianggap paling beruntung untuk dibawa ke atas gunung, tapi jarak gunungnya tuh yang jauh banget dari pemukiman supaya orang-orang tidak melihat tradisi ini. Nah, setelah di atas gunung, mayat dipotong-potong dan dihancurkan dulu. Baru deh disebar ke burung nasar atau burung pemakan bangkai sampai habis. Karena kalau habis itu artinya pembebasan jiwa dari dosa-dosa sudah tidak ada dan lancar masuk surga. Tapi kalau misalnya ada sisa bagian tubuh yang enggak dimakan, itu tandanya jiwa orang ini masih belum bersih atau masih terikat dengan dunia. Nah, pasti kalian kepikiran kan, kalau burungnya kenyang gimana dong bang? Nah, tenang aja, kalau burungnya kenyang, para rogyapa ini atau biksu bakal membakar sisa-sisanya. Tujuannya supaya roh yang tersisa bisa lepas dan benar-benar bisa bebas dari dunia ini. Nah, sebenarnya alasan utama kenapa orang Tibet memilih tradisi ini, kenapa memilih Sky Burial? Karena wilayah Tibet itu tuh banyak bebatuan dan cari kayu itu juga susah banget. Jadi tradisi ini tuh muncul sebagai solusi praktis untuk mengurus mayat atau jenazah. Sehingga hal ini menjadi tradisi walaupun sekarang akses tanah dan kayunya sudah mudah didapatkan. Jadi, dari semua ritual kematian yang aneh ini, kita bisa lihat bahwa setiap budaya itu punya cara unik untuk memaknai akhir hidup. Serem, aneh, dan menarik. Semua punya makna tersendiri. Jadi, kematian bukan cuma soal akhir, tapi juga cara kita untuk menghormati kehidupan. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Gue pengen dengar pendapat dari kalian semua. Dadah!